Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali mendengarkan renungan pagi kita. Marilah kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara jemaat terkasih, mungkin pernah atau kita saat ini sedang diabaikan atau tidak dihargai. Kalau mau jujur, perasaan diabaikan itu sangat menyakitkan. Apalagi saat kita sudah berusaha bersikap baik kepada orang lain, kita sudah maksimal, sungguh-sungguh, tetapi ternyata perlakuan orang tersebut tidak menyenangkan. Maka kita bisa merasa sakit hati karena diabaikan. Mengatasi perasaan diabaikan sendiri memang cukup sulit dilakukan. Ingin marah, tapi bingung cara menyampaikannya. Ingin menuntut sesuatu, tapi sulit juga harus memulai dari mana. Ingin menyalahkan, tapi itu malah bisa memperburuk keadaan. Ketika mengubah orang lain di luar kendali kita, maka kita perlu mengatur cara kita untuk merespon keadaan dan membuat hati kita lebih tegar lagi. Saudara jemaat Tuhan, saya menemukan 5 tips dalam mengatasi diabaikan yang saya kutip dari vimela.com Jakarta. Yang pertama, terima sensitivitas diri sendiri. Kedua, ganti kata kenapa menjadi mengapa. Dan yang ketiga, pahami bahwa tiap orang punya watak dan kepribadian masing-masing. Dan yang keempat, apresiasi diri sendiri sebaik mungkin. Yang kelima, ciptakan kebahagiaan sendiri. Dari kesimpulan yang kita dapat dari kelima tips tadi adalah kita harus berpikir positif dan tetap tegar melakukan kebaikan. Sedih, kesal, atau marah karena diabaikan memang hal yang wajar. Namun jangan sampai itu merusak. Jangan sampai kita terus terpuruk dalam suasana hati yang negatif. Ya yakinlah kita pasti punya hati yang kuat dan jiwa yang tegar menghadapi segala situasi yang ada. Hal ini kita memperoleh teladan dalam renungan kita. Samuel memiliki kepribadian yang sangat tegar dan kokoh. Sebagai seorang nabi Allah, ia mengadili orang-orang karena Israel merupakan negara teokrasi atau yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Samuel sebenarnya adalah raja mereka. Ia menjalankan kewajibannya dengan kemampuan dan pengabdiannya baik kepada Allah maupun kepada rakyat. Namun rakyat menginginkan seorang raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Jadi mereka meminta agar hamba Allah ini menyingkir. Samuel tentu terluka hatinya karena penolakan mereka. Ia memahami betapa parahnya ketidaktaatan mereka. Itu dapat kita baca dalam pasal 12 ayat 17 sampai ayat 19. Nabi ini bisa saja mengacuhkan raja yang baru dan bangsanya yang suka memberontak ini. Namun sebaliknya ia berkata, mengenai aku, jauhkanlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Kita lihat dalam ayat 23. Samuel tidak berhenti saat tidak dibutuhkan. Kesalehan Samuel dinyatakan melalui reaksinya terhadap apa yang terjadi. Ia tetaplah seorang hamba Allah dan akan tetap memperhatikan umat Allah. Ketika kita dihina oleh orang-orang yang kita layani, kita harus memutuskan untuk tidak berdosa terhadap Tuhan dengan membalas untuk menghina mereka. Sebaliknya dengan kasih karunia Allah, kita dapat mendoakan dengan tulus mereka yang mungkin tidak menghargai usaha baik kita. Sikap Samuel adalah cermin dari sikap Allah sendiri yang tidak mau membuang umatnya. Kasih Tuhan yang tidak terbatas
dan tidak dihalangi oleh dosa kita. Inilah juga teladan bagi kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terkadang sikap orang di sekitar kami dan orang-orang yang kami layani, yang kami bantu, tidak mendapat penghargaan, tidak menerima dengan ikhlas, dan malah mungkin mengabaikan dan melecehkan kami. Namun berikanlah kelapangan hati kepada kami untuk tetap setia kepada janji firman Tuhan, untuk tidak sampai melakukan dosa manakala orang lain berbuat hal-hal yang sedemikian terhadap kami, tetapi kami melakukan kebaikan. Biarlah kami tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, karena bila tiba waktunya kami akan menuai. Beri kami kekuatan Tuhan meneladani sikap Yesus, dan Engkaulah menjadi guru bagi kami. Mampukan kami Tuhan dalam melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita di hari Senin ini. Tuhan Yesus memberkati. Waras.